warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Talib, guru Min 6 Maluku Tengah, Kecamatan Banda, Provinsi Maluku. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan pada program studi guru kelas MI di LPTK Universitas Islam Negeri Wolisongo Semarang dengan NIM 230311708636. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dalam rangka uji kinerja UKM PPG dengan nomor peserta 99144400545051 yang saya laksanakan di Min 6 Maluku Tengah, tepatnya pada kelas 5 hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023. Mari sama-sama kita saksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Oke, semangat sekali ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, mantap. Siap belajar hari ini? Siap. Sebelum kita mulai belajar, Reza tolong maju ke depan, pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabbah. Radina billahi rabbah. Wabil islami dinah. Wabil islami dinah. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an. Rabbana zidna ilman nafi'an. Wafi'na amalan maqbulah. Wafi'na amalan maqbulah. Warisana lalan thayyibah. Warisana lalan thayyibah. Sebelum mulai pelajaran, Pak Guru cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? Mantap, anak-anak rajin. Hebat, tepuk tangan dulu. Sebelum kita mulai belajar, Pak Guru mau tes dulu semangat kalian. Apakah sudah jos atau belum? Semua berdiri dulu. Kita coba semangatnya dengan tepuk semangat. Semangat baru. Oke, teman-teman sekalian, pernah lihat bumi lewat gambar atau video? Bumi itu bentuknya bagaimana? Bulat, bulat sempurna seperti bola ataukah bagaimana menurut kalian? Iya, kalau di gambar-gambar, di video, bumi itu kelihatan seperti bulat sempurna macam bola. Yang kemudian kalau bentuk bumi itu bulat, bagaimana dengan bentuk permukaan bumi? Apakah dia bulat juga? Permukaan bumi, tahu permukaan bumi? Yang mana permukaan bumi itu? Yang ini permukaan bumi, yang kita jalan tiap hari, yang kita lewati tiap hari. Inilah permukaan bumi. Apakah permukaan bumi itu dia datar? Apakah dia rata semua permukaan bumi itu? Atau dia bergelombang? Bagaimana bentuk permukaan bumi dan bagian-bagian apa saja yang menyusun bumi setelah ini akan
akan ada video yang menjelaskan tentang hal tersebut. Sebelum Anda menyaksikan video, di sini Pak Guru sudah siapkan lembar kerja peserta didik. Ini nantinya akan dibagikan kepada kalian semua sebagai pegangan selama proses pembelajaran hari ini. Oke, taruh dulu. Oke, semua sudah dapat ya? Nah, lihat di halaman pertama. Di halaman pertama, di bawah sini ada kolom nama peserta didik. Jadi kalian isi dengan nama kalian masing-masing. Ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikut ada materi ajar. Materi ajar yaitu materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang tertulis di materi ajar itu hampir sama dengan narasi yang ada di video sini. Jadi yang tertulis di sini sama dengan yang dibicarakan di sana. Hanya saja hal yang ada di video itu sedikit lebih banyak daripada yang ada di sini. Jadi diperhatikan videonya dan juga materi ajar yang ada di sini. Dan hal yang pertama yang harus kalian buat bukan di belakang, di kegiatan 1. Di kegiatan 1 di sini. Atau Anda telah membaca materi ajar, Anda temukan hal baru yang belum pernah Anda ketahui sebelumnya, tuliskan di sini. Kira-kira apa? Oh, di video tadi kan ada bilang ini. Saya belum tahu, tulis di sini. Misalnya bumi. Supaya jangan terlalu serius dalam mengamati video, kayaknya sudah mulai tegang-tegang ini. Kita bum dulu. Bum. 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 Halo. Hai. Bum bum cas. Cas cas bum. Bum bum cas cas. Bum bum cas cas. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti semuanya lagi bersemangat untuk belajar. Anak-anak, coba perhatikan gambar bumi. Wow, keren banget kan anak-anak bumi kita? Anak-anak, hari ini kita sudah menuju bab 4 tentang berkenalan dengan bumi kita. Di bulan Mei tahun 2020 lalu, 2 orang manusia bernama Bob dan Tom Hurley berhasil diterbangkan ke luar angkasa menggunakan pesawat khusus. Nah, gambar tersebut merupakan tampilan bumi dari luar angkasa. Bentuknya bulat dan agak sedikit menonjol di bagian tengah. Bumi tempat kita tinggal ini memiliki luas sekitar 510 juta kilometer persegi. Luasnya setara dengan 10 miliar lapangan sepak bola. Wah, luas sekali kan anak-anak? Lalu, ada apa saja di permukaan bumi kita? Mana yang lebih banyak, dataran atau perairan? Mari kita cari tahu pada bab ini. Anak-anak, pernahkah kalian membayangkan seperti apa bentuk bumi kita? Apakah permukaan bumi berbentuk datar dan mulus? Apakah bentuk bumi kita bergelombang? Anak-anak, berdasarkan penelitian yang dilakukan para ilmuwan, ternyata bentuk permukaan bumi tidaklah datar dan mulus, melainkan bermacam-macam bentuknya. Ada daerah yang menonjol, ada daerah yang cekung, ada yang terisi oleh air, dan ada juga yang kering. Selain itu, ada daerah yang penuh dengan hidrosfer dan atmosfer. Di setiap bagian tersebut, kita bisa menemui bagian alam yang berbeda-beda. Yuk anak-anak, kita cari tahu satu persatu. Yang pertama adalah litosfer atau daratan. Coba kalian ingat, kapan terakhir kali kalian melakukan perjalanan jauh? Perjalanan ke
luar daerah menggunakan moda transportasi darat. Bentuk daratan apa saja yang pernah kalian temui anak-anak? Pernahkah kalian melihat gunung yang menjulang tinggi? Gunung adalah bagian daratan yang menonjol dibandingkan dataran lainnya. Dibandingkan gunung. Selain gunung dan bukit, kalian juga bisa menemukan lembah. Lembah adalah dataran landai yang terbentuk akibat adanya dua bukit atau dua gunung. Bentuknya seperti cekungan. Tidak seperti gunung yang terjal atau perbukitan yang menonjol. Yang kedua adalah hidrosfer atau perairan. Hidrosfer adalah lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi. Meskipun sepertinya daerah dataran di bumi sangat luas, ternyata pada kenyataannya daerah permukaan bumi yang digenangi air lebih besar loh. Sekitar 70% dari permukaan bumi tertutup air, baik air yang di lautan, danau, maupun sungai. Di permukaan bumi, kalian bisa melihat lautan dan danau. Berbeda dengan lautan yang tidak memiliki tepi, danau memiliki tepian. Danau adalah daerah daratan yang tergenang air, atau dengan kata lain, danau adalah genangan air yang dikelilingi oleh daratan. Danau ada yang terbentuk secara alami, tapi ada juga yang terbentuk karena dibuat oleh manusia. Selain danau dan laut, ada juga sungai. Berbeda dengan laut yang tidak memiliki tepi dan danau yang memiliki tepi, sungai adalah bagian daratan yang digenangi air yang mengalir. Air sungai akan mengalir dari sumber mata air, biasanya di pegunungan, menuju ke laut. Selain bentuk permukaan bumi yang ada di daratan atau litosfer dan lautan atau hidrosfer, di bumi juga ada yang namanya atmosfer. Atmosfer adalah udara yang menyelimuti permukaan bumi. Di dalam atmosfer terdapat udara yang bisa dihirup atau digunakan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Ada oksigen yang digunakan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bertahan hidup. Ada juga gas karbon dioksida yang membantu tanaman menghasilkan energi. Selain itu, ada juga gas nitrogen yang membantu tumbuhan mendapatkan nutrisi untuk kehidupan. Di atmosfer terdapat lapisan-lapisan udara, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Setiap lapisan udara dibedakan berdasarkan temperaturnya dan ketinggiannya dari permukaan bumi. Troposfer merupakan lapisan paling dekat dengan bumi. Gambar ini yang telah Bapak tampilkan. Ada juga lapisan udara yang bernama ozon. Ozon membantu mengurangi intensitas sinar UV atau sinar ultraviolet dari cahaya matahari yang masuk ke bumi. Jika lapisan ini tidak ada atau rusak, maka cahaya matahari yang masuk ke bumi dapat merusak kehidupan di muka bumi. Anak-anak pembelajaran kita hari ini, semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian bumi yang pertamanya itu apa? Litosfer. Litosfer. Litosfer kata lainnya yaitu daratan. Jadi bagian bentuk-bentuk bumi apa saja yang ada di bagian daratan? Satu. Yang pertama apa? Gunung. Gunung. Yang kedua ada? Bukit. Bedanya gunung dan bukit itu apa? Ketinggiannya, kenapa? Bagaimana? Kalau gunung bagaimana? Gunung tinggi, sedangkan bukit? Bukit lebih rendah daripada gunung.
itu namanya dataran rendah. Di atas 200 meter dataran tinggi, di bawah 200 meter dataran rendah. Nah, itu bagian litosfer. Ingat, litosfer itu daratan. Kemudian bagian yang kedua apa? Hidrosfer. Hidro itu artinya air. Jadi hidrosfer artinya air. Apa saja? Laut. Apa lagi? Apa lagi? Rawa. Nah, jadi ada laut, danau, sungai, rawa. Jadi ada 4. Yang paling luas apa? Laut. Kalau daratan dan perairan lebih luas mana? Menurut video tadi, perairan di bumi itu dia mencakup berapa persen? 70%. Lebih banyak daripada daratan. Kalau perairan sudah ambil 70%, berarti daratan tinggal berapa persen? 20%. Atmosfer. Atmosfer itu di bagian mana dia? Udara. Udara. Jadi ada daratan, ada perairan, dan ada atmosfer. Atmosfer itu terdiri dari berapa lapisan? Yang paling dekat dari bumi itu apa? Urutannya, dari mulai yang paling dekat. Oke. Ya, setelah ini Anda akan dibagikan 8 kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 3 orang yang nanti setelah ini Pak Guru bagi. Dari tiap kelompok itu diatur strateginya bagaimana untuk bersaing dengan kelompok lain dalam sebuah turnamen. Kali ini Pak Guru akan buat sebuah turnamen. Turnamennya berupa permainan belang-belang. Tahu belang-belang? Permainan tradisional yang sudah lama sekali tidak dimainkan. Kapan terakhir kalian main belang-belang? Tidak pernah. Ada yang belum pernah mengenal belang-belang sama sekali? Siapa yang belum pernah lihat atau main belang-belang? Oh ada. Ternyata ada. Nah setelah ini Pak Guru tunjukkan papan permainannya bagaimana dan cara mainnya bagaimana. Tapi sebelum itu kalian duduk dulu berkelompok dan atur strateginya bagaimana untuk kalian bisa bersaing dengan kelompok yang lain. Siap? Boom!
permainan bilang-bilang yang akan kalian gunakan dalam proses pembelajaran. Jadi seperti ini. Setiap kelompok akan mendapatkan bilang-bilang. Semacam bilang, tapi bilang permainan. Ini nanti jadi pion. Ada bilang rupa-rupa macam-macam. Bilang kepala naga. Mulai dari garis start. Kelompok mana yang mulai duluan, itu nanti perwakilan tiap kelompok mengpimpang. Siapa yang mulai duluan? Dan gini, cara mainnya, dia lempar batu ke arah angka yang ada di depan sana. Meskipun kena garis tidak masalah. Nanti kita lihat batu ini jatuhnya lebih condong ke arah yang mana? Ke angka berapa? Kalian. Nah, berarti di 4. Misalnya dapat angka 4, maka dia maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Yang hijau muda itu netral. Kalau masuk di sini tidak terjadi apa-apa. Kalau di kolom putih itu dapat pertanyaan. Kalau bisa jawab, jawabannya benar, maju 1 langkah. Kalau jawabannya salah, mundur 1 langkah. Tapi kalau Anda dapat di kolom warna hijau tua, ada tulisan danger, bahaya. Awas. Gambar tengkorak. Nah, kalau dapat di situ berarti dapat hukuman, yaitu mundur 2 langkah. Oke? Paham? Kelompok yang sampai garis finish lebih dulu akan dapat hadiah. Sama kelompok siap? Oke. Kita coba lagi semangatnya dengan tepuk semangat. Semangat baru. Oke. Ya. Untuk mulai dulu, Umpi yang kedua. Semua bilang taruh di garis start. Oke. 4, maju. Oke, kelompok 2. 3. Oke, maju 3. Dengar pertanyaan baik-baik. Benar atau salah? Bagian terluar dari atmosfer disebut dengan eksosfer. Benar atau salah? Bagian terluar atau terjauh dari atmosfer disebut dengan eksosfer. Benar atau salah? Ya? Benar. Oke. Maju 1 langkah. Tepuk tangan. Kelompok berikut. 3. Oke. Pertanyaan dengan jawaban singkat. Jawab ya. Lapisan yang melindungi bumi dari berlebihnya pancaran sinar ultraviolet dari matahari dengan lapisan. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
Mantap. Untuk juara 1 kelompok apa kamu nama? Boom boom jas. Jas jas boom. Boom boom jas jas. Boom boom jas jas jas. Ya. Bagaimana permainan tadi? Sekarang untuk pembelajaran berikutnya, buka di lembar kerja masing-masing di halaman terakhir. Ada evaluasi akhir pembelajaran. Nah, setelah ini dalam waktu 5 menit terakhir ini kerjakan tes evaluasi secara pribadi. Masing-masing, tidak ada yang boleh dicontek temannya. Ya, mulai dari sekarang silakan dikerjakan. Anak-anak sekalian, bagaimana menurut kalian pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan. Seru tidak? Lebih suka yang mana? Kalian main games atau guru terangkan di depan papan tulis? Main games. Kenapa main games itu seru? Kenapa kalian lebih suka yang games daripada guru menerangkan di papan tulis? Karena kita bisa bermain. Oke, kalian bisa bermain. Bisa belajar juga tidak lagi? Ada tidak materi yang tadi dipelajari yang masih belum dipahami? Semua sudah paham? Betul. Pembelajaran. Silakan, Reza. Maju ke depan.
pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.